Kami memberikan kesempatan kepada Bapak Wakil Wali Kota Kupang untuk menjelaskan kepada kita semua terkait dengan penanganan COVID-19 di Kota Kupang. Pada Bapak Dr. Herman kami persilakan. Baik. Terima kasih kepada Bapak Kepala Biro yang saya hormati dan seluruh jajaran, teman-teman media, para warga Kota Kupang atau warga NTT di mana saja bisa didengar dan dinonton. Selamat malam. Kita berjumpa lagi. Saya kira minggu lalu salah satu ketakutan saya adalah bahaya transmisi lokal. Ya. Karena hari ini terjadi ya, dalam minggu ini. Yang disebut transmisi lokal itu adalah sumber penularan bukan lagi dari daerah-daerah merah di Jawa, di Sulawesi, di Bali, bukan. Tapi sumber penularannya ada di sini. Buktinya kasus yang ke-11, 12 di Kota Kupang. Sebelumnya saudara-saudara, saya kira kita semua tahu ada klaster Sukabumi yang sekarang masih dirawat dan ada yang sudah sembuh. Klaster Magetan, klaster Goa. Tadi mungkin kita dengar ada klaster Lambelu. Tapi yang mendebarkan kita warga Kota Kupang adalah klaster Kota Kupang. Pertanyaannya, almarhum ini tidak pernah kemana-mana, Pak. Ya, penjual daging di pasar Impres, kok bisa kena? Ya, jadi tim kesehatan kota itu menganalisis, ya, mencoba mencari sumber-sumber penularan. Ya, sukar, karena kita tidak tahu. Tadi yang dikatakan OTG kita terlalu banyak OTG yang terdaftar maupun OTG yang tidak terdaftar. Nah, ada 3 kemungkinan, ya. Yang pertama dari temannya, tapi lucu, temannya kan tidak ada SC. Ya, tapi bisa OTG dari teman. Yang kedua dari pembeli. Sekali lagi sukar kita temukan karena memang yang datang ke pasar bebas. Yang ketiga, tanpa disadari, alat tukar uang. Ya, mungkin protokol cuci tangan tidak dipenuhi, ya mungkin kalau dia pegang dagingnya, tidak pegang uang dengan daging itu bersamaan. Saya tidak menuduh, ya, tetapi ini analisis saja. Nah, saudara-saudara, tinggalkan itu. Dengan adanya satu kasus kematian, saya mendeklarasikan bahwa di Kota Kupang ini 430 orang penduduk Kota Kupang adalah OTG. Jadi bukan 28 yang tercatat. Kita semua ini kalau dia warga Kota Kupang adalah OTG. Nah, ini akan menambah ketakutan, menambah kepanikan. Tidak. Tadi siang saya bilang orang Kupang tidak panik. Buktinya masih keleleran di pinggir jalan banyak. Jualan di pinggir jalan dilarang dengan cara apapun, tetap yang menganggap kota ini biasa-biasa, jadi tidak panik. Sehingga kalau Pak Gubernur atau tim di provinsi umumkan semua positif, silakan diumumkan bebas, karena orang tidak akan panik, Pak. Buktinya jualan, ya tuh, bebas jalan tanpa masker, ya. Jadi ini, nah saudara-saudara, tinggalkan ini apa yang kami sudah buat. Nah, jadi pasien atau kasus almarhum 01 ini, ya, kami sudah ada 3 kategori kontak yang di tracing mulai 2-3 hari lalu sejak meninggalnya. Jadi yang pertama adalah keluarga. Keluarga ini kami ketemukan 11 orang, dan 11 ini sudah diswab semua, sudah semua. Kita moga-moga hasilnya besok atau kita dengar. Yang kedua, teman-teman di rumah sakit, mulai dari rumah sakit Wirasakti sampai rumah sakit Yohanes, itu berjumlah 69 orang kontak, dan 49-nya sudah diswab. Hasilnya kita belum tahu. Temannya, teman kerja, teman dan dampak dari akibat kehidupan sosialnya 30 orang. Tadi baru ambil 3, karena kita harus kejar orangnya. Orang harus dipanggil, yaitu nomor HP-nya. Jadi untuk sementara tadi itu dari 110 kontak kita sudah ambil 63.
Tapi yang menarik, saudara, ada dua kategori yang menarik. Tadi saya pagi-pagi dapat WA dari temannya yang kebetulan sehat, membeberkan nama-nama 5 orang temannya dengan nomor HP-nya yang sama-sama jual daging. Nah, kan? Itu juga menarik. Terus yang kedua, ada 5 orang, kita jam 6 sore tadi ini saya dapat nama dari keluarga inti yang bukan ada di Nuleu, tapi di luar, di kelurahan lain. Saya tidak mau sebut nama kelurahan. Mereka datang menyerahkan diri, ya, ke lurah setempat. Lalu lurah mencari tahu, akhirnya lurah setempat mengisolasi. Nah, dampaknya kan mereka butuh makanan. Akhirnya lurah bersama inisiatifnya cari sumbangan makanan supaya mereka tidak keluar. Dan besok pasti kita akan swab. Jadi besok itu kita akan kira-kira ada 67 yang akan diswab. Ya. Kalau nanti malam ini tadi sampai jam 6 sampai jam 9 ini masih ada tracing, kita akan kejar lagi. Ya. Nah, pada kesempatan ini saya juga bilang, saya mau menyampaikan kepada warga Kota Kupang, kalau merasa kenal dengan beliau, merasa kontak dengan almarhum, silahkan lapor ke puskesmas. Jangan pergi ke rumah sakit Yohanes, karena rumah sakit Yohanes itu rumah sakit rujukan. Dia hanya menerima rujukan dari rumah sakit atau posko Kota Kupang. Nah, posko itu dapatnya dari puskesmas. Ya. Kalau saudara pergi ke sana sendiri, akan dipungut bayaran. Bayarnya itu mahal sekali, bisa 500.000. Tapi kalau Anda masuk dalam jaring kita, saya kira negara punya urusan. Nah, tujuannya negara itu melindungi saudara. Jangan bikin tambah susah lagi, kan gitu. Kami siap. Ya. Saudara-saudara, untuk pasien yang saat ini lagi dirawat, saya kira kami tidak akan bicara banyak. Jadi pertanyaannya itu adalah, bagaimana dengan kondisi Kota Kupang? Nah, mulai mungkin mestinya tadi sore, tapi pastinya besok seluruh pasar tradisional ini akan mengalami penjagaan ketat. Jadi perusahaan daerah pasar, lurah di mana puskesmas pasar itu berada, dan tenaga Pol PP Kota Kupang akan ikut memantau. Yang pertama, masuk itu harus dengan bermasker. Jadi yang berkunjung ke pasar itu bermasker, yang tidak bermasker diusir. Minta maaf, warga Kota Kupang, saya terpaksa sedikit kasar, ya, terpaksa. Karena ini sudah tidak, karena saudara-saudara tidak panik ya. Pemerintah yang saya anggap saja saya yang panik. Panik itu akan kita kasar sedikit. Ya, itu. Yang kedua, di dalam itu pembelinya yang jatuh. Itu skenario sampai dengan hari ini karena kasus tidak berkembang. Tetapi kalau ada kasus tambahan di pasar, maka ada strategi yang lebih keras, ya. Pak Wali sementara menyiapkan konsepnya. Tadi pagi beliau baru di Korea akan diteliti. Kita sudah siapkan konsep. Yang begini, konsep yang pertama adalah seluruh pasar tradisional nanti kita batasi jam operasinya. So, kalau tutup berisiko untuk warga kehidupan. Jadi kita buka jam, misalnya tadi konteksnya kita konsep ya dalam peraturan jam 05 sampai jam 10 itu dibuka. Habis itu tutup. Jam 3 sore sampai jam 6 buka lagi. Nah gitu. Tetapi pelakunya bekerja 24 jam di pasar. Jadi kalau mereka urus kasih bersih itu kami tidak halangi. Tetapi untuk pembeli kita batasi. Nah, ini belum, ini konsepnya supaya masyarakat tahu. Tapi dengan pengawasan ketat. Nah yang menarik itu adalah konsep yang kedua, yaitu mart. Semua toko-toko modern, jadi yang ada mart di belakangnya. Jadi Kota Kupang ini kan banyak sekali yang ada mart. Saya ambil contoh satu mart yang besar di kota ini, sudah berurusan ini. Kita akan mengusahakan semua mart itu bukanya lebih cepat. Dia kan buka jam 10. Kalau bisa kita buka jam 8 pagi, lebih pagi, dan tutup jam 6 sore. Tutup jam 6 sore, malam tidak. Kenapa? Resiko orang berkumpul berlanja itu malam. Nah, lebih kita batasi. Jadi kalau kita batasi jam 6, orang sudah tidak kemana-mana. Yang kedua,
seluruh stand permainan yang ada tidak boleh dibuka, tutup, tidak boleh dibuka, karena itu kesempatan. Apalagi kalau buka pagi, wah kesempatan anak-anak yang libur ini bermain-main di rumah. Ini minta maaf, saya terpaksa sedikit. Itu tadi, saya bukan keras, tapi saya panik. Saya kalau begitu supaya warga ikut panik. Ya, kalau panik ya sama-sama mungkin ngerti. Yang ketiga, semua tenan atau stand yang berhubungan langsung dengan manusia, saya minta ditutup. Saya minta contoh di Lipo Mart ya. Lipo ini mereka sudah Lipo Plaza, mereka datang, oke, kita sepakati. Jadi tidak ada lagi yang misalnya salon tutup. Nah, besok saya lagi minta Dinas Pariwisata untuk memantau semua kap salon yang ada di Kota Kupang. Mungkin kita akan batasi jamnya, termasuk cukur rambut, ya, pangkas rambut, supaya membatasi jam ketemu manusia. Sekali lagi, saudara, ini bukan karena kita mau menghalangi ekonomi orang, bukan, ya, tetapi ini demi kepentingan bersama. Di kasir-kasir yang resmi itu kita minta jaga jarak 1 meter. Di beberapa apotek di kota ini sudah dipraktekkan. Ya, saya sendiri datang melihat dan saya minta pasang strip 1 meter. Ya, jadi lebih dari 5 tunggu di luar. Ya, tapi jadi tidak boleh lagi ini. Kemudian petugasnya semua harus pakai handskop untuk melayani. Nah, gitu. Jadi, kemudian kalau ada stand makanan itu ambil, beli. Jadi pakai Grab, jadi tidak boleh makan di tempat. Nah, ini sedikit rancangan dan saya berharap peraturan wali kota itu tidak akan keluar kalau warga masyarakat ini ikut taat. Memang ada berpikir ekstrim, ya, mau menyadarkan orang di kota ini. Saya rencana besok atau lusa saya sedikit agak ekstrim. Saya mau keliling, staf saya akan keliling Bapak Peti Mati dengan rumah. Lalu tinggal kita pilih, Anda mau tinggal di rumah atau tinggal di Peti Mati. Sedikit ekstrim. Dalam rangka itu tadi, supaya orang sadar. Kalau tidak begini. Karena saya bilang tadi bukan OTG tapi OKB, orang kepala batu. Itu yang berbahaya sekarang di kota-kota. Ya, jujur saya takut OKB ini, orang kepala batu. Apalagi kepala bebatu. Aduh, lebih OBB itu. Orang bebatu di kepala, ini lebih berat. Dan ini pemerintah jujur sudah tidak tertawa. Jadi, nah, kami mulai kemarin sudah pakai penyuluhan dengan mobil. Hari ini mulai ada 3 mobil dengan mobil BKKBN. Saya tadi minta staf untuk isi suara wali kota, isi suara wakil wali kota, isi suara Pak Kapolres, isi suara Pak Dandim. Nanti lagi kami akan cari dari tokoh-tokoh agama, ketua sinode barangkali, uskup, ketua majelis ulama. Nanti kita isi suaranya lalu dipancarkan di tempat-tempat umum. Nah, ini dalam rancangan. Tapi saya kira meskipun besok Jumat saat ini kami akan coba. Karena apa? Tujuannya cuma satu, saudara, meningkatkan kesadaran masyarakat dan memotivasi. Ya, motivasi. Ya. Saya sendiri sudah menghubungi semua pimpinan agama dalam forum KUB dengan himbauan-himbauan yang dasar, ya, yang prototipe dari pesan pakai masker, oh ya dasar-dasar, ya, supaya beliau-beliau sebagai pimpinan dalam forum komunikasi umat beragama itu menyampaikan kepada seluruh jemaat dan umat. Ya, kita tahu Pak, memang mati itu di tangan Tuhan. Betul, tidak ada yang langgar Pak, tidak ada. Semua tahu kalau ada yang bilang mati tidak di tangan Tuhan itu omong kosong. Semua tahu. Kita punya kewajiban, jangan sampai orang itu mati Pak. Ya. Memang mati itu tidak ada urusan dengan umur. Mati tidak ada urusan dengan sakit. Kalau mau mati sekarang, biar umur 5 hari juga mati Pak. Tapi umur 98 tidak mati juga ya. Kalau itu urusan dengan yang Maha Kuasa. Ya tidak sakit juga mati. Sakit muntah darah tidak mati Pak. Tiba-tiba duduk nonton TV mati. Jadi tidak ada urusan dengan sakit, tidak ada urusan umur. Tetapi wabah ini membuktikan di seluruh dunia, bukan hanya di Kota Kupang.
ya, ribuan juta mati itu. Kenapa apa? Berarti kita wajib mencegah. Ya. Kalau kita namanya kota kasih, kota orang beragama, supaya kasih kita terpancar, jangan menularkan orang lain. Cukup diri sendiri yang baru kita ubah. Ini karena ini dampaknya. Saudara saya yang meninggal ini, ya, dia tidak kemana-mana, dia kerja tekun dengan, bahkan saudara-saudaranya di rumah itu banyak sekali. Kemanusiaan dia tinggi. Saya, ya, mungkin dari uang tadi, tidak cuci tangan, ya, atau dari temannya, tetangga di enggak. Karena itu pada malam yang baik ini seperti himbauan Pak, saya hanya menyampaikan, menegaskan kembali. Yang pertama, warga Kota Kupang, saya minta ikuti segala himbauan-himbauan yang diberikan. Mobil-mobil unit kami itu jelas di mana-mana pasang spanduk himbauan dasar. Ya, ikut himbauan-himbauan. Yang kedua, mobil itu juga penyeruan tentang larangan-larangan. Ikuti larangan-larangan. Kalau kita mengikuti larangan, mengikuti himbauan, menjauhi larangan-larangan tadi, saya percaya tidak ada penambahan lagi. Jadi saya kira ini, dan kedepannya kalau toh ada permasalahan-permasalahan di Kota Kupang, kami dengan senang hati untuk dikonsultasikan. Saya kira ini Pak. Terima kasih banyak untuk perhatian. Saya kembali ke Bapak kalau ada pertanyaan. Terima kasih Bapak Wakil Wali Kota Kupang. Ada yang respon? Ya, ini. Pak Wakil, sekarang kan ASN sudah mulai bekerja. Bagaimana pengaturan sehingga social distancing-nya bisa tetap terjaga dengan baik? Mengingat bukan tidak mungkin ASN juga bisa terpapar corona. Ya, betul. Ya, dari aturan yang ada itu kan kita boleh masuk lagi. Nanti kami yang mengatur bagaimana social distancing di kantor. Ya, itu pasti dengan sendirinya akan teratur. Ya, kalau sudah masuk dulu baru kita bisa atur. Ya, tapi kami tidak ada apel-apel, tidak ada apel baris berbaris. Absensi kan fingerprint, ya, jadi saya kira kami tidak akan pakai sistem baris berbaris lagi, tidak. Itu antara lain. Kalau di kantor jaga jarak yang tentu tidak mungkin. Oleh karena itu nanti kita atur siapa yang masuk, siapa yang tidak, bergiliran. Supaya kalau masuk sekaligus nanti yang ditakuti yang begitu. Jadi tidak usah khawatir pekerjaan kita tidak efektif, tidak efisien dalam keadaan begini darurat, force mayor, segala-galanya harus memakai akal sehat. Jadi tidak bisa memakai aturan yang reguler. Ya. Ini force mayor. Jadi aturan-aturan kedaruratan aja dipakai. Termasuk diskresi pemerintah, kepala daerah untuk menangani hal-hal ini. Begitu deh. Ya, ya. Masih terkait dengan social distancing, sejauh mana pemantauan pihak pemerintah kota terkait dengan anak-anak sekolah? Pantauan kami, hampir setiap pagi di bundaran Infomark itu begitu banyak anak sekolah yang olahraga pagi. Itu tanpa pengaman. Ya, baik. Jadi gini, memang saya punya Kasat Pol PP itu sampai jam 11 malam baru operasi, mulai pagi. Tapi nanti kalau ada informasi dari teman media begini, sebentar saya akan beritahu supaya mereka pagi-pagi lebih pantau. Ya, nah ini juga penyadaran pada orang tua. Kalau orang tua anaknya mau sehat, ya tuh, ya ikut, janganlah. Siapa yang tidak kepingin ini sehat? Ya, jadi jangan sampai work from home ini atau stay at home ini. Itu dampaknya nanti positif yang lain. Negatif yang di COVID tapi positif yang di lain. Nah itu berbahaya juga. Oke, baik. Ya. Bapak, berhubungan dengan semua transportasi laut udara yang ditutup dan menyebabkan banyak mahasiswa yang di Kupang itu mulai kesulitan untuk bertahan hidup di Kota Kupang. Betul. Bagus kalau ada orang tua yang mampu dari kampung, tapi kalau banyak yang tidak mampu itu kemarin itu ada yang dapat bantuan dari Undana dan tidak punya uang sepeser pun untuk
mengambil bantuan di kampus. Itu bagaimana ada langkah pemerintah untuk Jadi begini, Pak Wali Kota kemarin sudah berupaya membantu apa adanya, tetapi saya selalu berpesan mereka lapor ke lurah masing-masing supaya lurahnya aktif berkoordinasi. Kalau mereka langsung ke kita, kami kan tidak kenal orangnya dari mana, apalagi dia tidak punya KTP, tidak dalam KK. Satu-satunya jalan adalah jenjang pemerintahan RT, RW, lurah. Kalau data ini ada, pasti pemerintah kota akan berbuat sesuatu. Tidak bisa dibiarkan terus sesuai dengan kemampuan yang ada. Tapi tolong datanya itu melalui lurah. Kalau tanpa lurah, kami tahu dari mana. Ya. Teman-teman saya dari Lembata sudah minta, kalau oke, data di kelurahan. Dengan senang hati kita akan layani. Ya, kalau memang ada beras yang nanti cadangan, kalau kurang kami minta di pemerintah pusat atau minta di gubernur. Tapi harus berbasis data, Pak. Kalau tidak berbasis data kami tidak bisa berbuat banyak. Silakan mereka boleh lapor ke lurah, nanti kami akan selesaikan. Mekanismenya akan kita atur supaya laporan yang dampak, bukan dampak kesehatan, tapi dampak ekonomi dan dampak sosial daripada pembatasan ini. Ya, terima kasih. Ada lagi? Ya, ada. Ya, mohon penjelasan Pak Karo terkait dengan informasi ada satu pegawai honorer PU yang punya gejala-gejala COVID-19 dan tadi pagi sudah lakukan penyemprotan di seluruh kantor PU provinsi. Terima kasih. Ya, minta maaf saya belum dengar secara detail informasi itu. Dan memang tadi kita juga sudah menyemprot kantor dinas PU dan salah seorang pegawai itu juga sedang diperiksa di rumah sakit. Tentu nanti secara klinis akan diambil rapid dan swab untuk katanya. Ya, kalau dia warga kota sederhana saja, cari ke puskesmas terdekat, puskesmas dia punya puskesmas wilayah tersebut kan dia tahu. Pasti kami akan tangani, tidak bisa lewat ya. Ya, bahwa rumahnya itu desinfektasi oleh teman-teman dari PU silakan, tapi kasusnya ditangani oleh kota. Saya bersedia, yang penting dia lapor ke puskesmas yang terdekat supaya nanti puskesmas itu menangani rujukan. Ya, jadi jangan khawatir. Makin cepat lebih baik. Oke? Masih? Ya, terima kasih banyak. Baik, Bapak Wakil Wali Kota Kupang, terima kasih. Masyarakat Penang Timur dimanapun berada, terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya, Salve Salam, salam kebajikan, selamat malam, Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wakil Wali Kota Kupang, Bapak Dr. Maman. Terima kasih kepada Bapak Juru Bicara COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi. Terima kasih yang sama dari tempat ini kami sampaikan kepada rekan-rekan media yang dengan setia untuk hadir mengikuti dan mempublish kegiatan ini, sehingga semakin banyak orang yang mengetahui informasi dan perkembangan penanganan COVID di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih juga untuk Om Ben dan Adit Tia dari Gubernur Corner, juga rekan-rekan gugus tugas baik dari TNI Polri, rekan-rekan dari Badan Penanggulangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan semua kita yang sudah terlibat. Dan terima kasih juga untuk Saudari Ike di Timogui yang sudah 2 malam ini menggunakan masker. Ya, ini untuk memenuhi protokol kesehatan. Ya. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati.